Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnestia Aritama, NPM 1911090282. Di sini saya akan menjelaskan tentang 2.3.1 Coulomb Force between Change. Hukum Coulomb ditemukan oleh ahli fisika asal Prancis yang bernama Charles Augustin de Coulomb. Coulomb melakukan penelitian mengenai gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang diberi muatan listrik dan dipisahkan oleh jarak tertentu. Hukum Coulomb pada dasarnya menyatakan bahwa interaksi muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan yang berlainan jenis akan tarik-menarik. Dari hasil percobaan Coulomb dapat dinyatakan bunyi hukum Coulomb sebagai berikut. Besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan itu, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua benda tersebut. Misalnya, ada dua muatan yaitu Q1 dan Q2 yang berada pada jarak R satu sama lain dalam ruang hampa udara. Jika Q1 dan Q2 memiliki muatan yang sama, maka kedua muatan akan saling tolak-menolak. Contohnya bisa kita lihat seperti gambar yang ada. Kedua muatan ini memiliki, yang pertama, kedua muatannya positif, maka jenis muatan ini akan tolak-menolak. Sedangkan untuk muatan yang berbeda, yaitu positif dan negatif, atau berlawanan, maka ia akan tarik-menarik. Skrip ini menjelaskan tentang gaya Coulomb antara muatan. Nah, dari skrip yang ada di layar ini memilih yaitu di mana epsilon 0 sama dengan 8,854 E min 12. Sedangkan Kc atau konstanta Coulomb yang bernilai 1/4 kali Pi kali epsilon 0. Sedangkan Q1 yang bernilai min 1 E min 13. Q2 yaitu plus 1 E min 10, di mana R sama dengan min 12 dibagi 0 dikali 1 dibagi 12 dikali 1 E min 12. Di mana rumus dari konstanta Coulomb antara muatan ini yang dituliskan di MATLAB yaitu F sama dengan Kc atau konstanta Coulomb dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Lalu di bawahnya ada float yang dimana R, F atau line width, dan ada X label yang menunjukkan jarak dalam satuan meter, dan Y label adalah hukum Coulomb dalam satuan Newton. Nah, dari skrip yang sudah kita tuliskan, lalu klik run. Bila sudah kita klik run, nanti akan lagi loading. Nanti akan kita klik change folder, lalu akan muncul grafik. Nah, lalu akan muncul grafik seperti di layar ini atau figure 1, di mana grafik ini menjelaskan tentang gaya Coulomb dalam satuan Newton dan jarak dalam satuan meter, di mana sumbu X ini menunjukkan tentang jarak dan sumbu Y menunjukkan tentang gaya Coulomb itu sendiri. Materi yang selanjutnya yaitu 2.3.2 Coulomb Force between Change using for loop. Hukum Coulomb adalah aturan yang menjelaskan tentang hubungan antara gaya listrik dan besar masing-masing muatan listrik, di mana hukum ini menjelaskan hubungan antara gaya yang timbul antara dua titik muatan yang terpisahkan pada jarak tertentu dengan nilai muatan dan jarak pisah keduanya.
Hukum Coulomb ini ditemukan oleh seorang fisikawan yang berasal dari Prancis, yaitu Charles Coulomb, yang mengatakan bahwa gaya listrik merupakan tarikan atau tolakan. Pada teorinya, ia menyebutkan bahwa gaya antara muatan bekerja pada garis yang menghubungkan keduanya, dengan besaran yang berbanding lurus dengan muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah keduanya. Persamaan hukum Coulomb yaitu F sama dengan K Q1 kali Q2 per R2, di mana F adalah gaya Coulomb dengan N, K adalah konstanta Coulomb yaitu Newton meter kuadrat per C kuadrat, Q1 adalah muatan listrik 1 dengan muatan C, Q2 adalah muatan listrik 2 dengan lambang C, dan R adalah jarak antara kedua muatan listrik. Dari persamaan hukum Coulomb tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai konstanta Coulomb akan bergantung pada satuan yang dipilih. Di samping itu, satuan SI muatan adalah Coulomb C dan konstanta Coulomb K dalam sistem S1 memiliki satuan. Semakin jauh jarak antara muatan mengakibatkan gaya listrik atau gaya Coulomb semakin kecil, begitu pula sebaliknya. Semakin dekat jarak antara muatan mengakibatkan gaya listrik atau gaya Coulomb semakin besar. Nah, skrip ini membahas tentang hukum Coulomb, di mana C-force adalah program untuk menghitung gaya Coulomb antara muatan. Dan codingnya yaitu ada clear all, help, C-force. Lalu klik run. Maka kita nanti disuruh memasukkan username, di mana username ini kita ambil dari judul di MATLAB ini, yaitu 17120001. Kita salin, lalu kita masukkan. Sebentar, kita masukkan, paste, lalu klik enter. Nah, akan muncul enter the number of change. Di sini kita balik lagi ke modulnya. Nah, untuk mencari nilai muatan yaitu dua muatan 2, enter. Posisinya kita kembali lagi ke modul. Nah, posisi pertama yaitu X3 dan Y2. Lalu kembali ke MATLAB lagi. Klik 3 spasi 2 tutup kurung enter. Densinya memiliki satu muatan, lalu klik enter. Nah, posisi muatan keduanya ini kita kembali ke modul lagi. X-nya 2 dan Y-nya 3. Udah diketahui, lalu kembali ke MATLAB. Kita klik buka kurung 2 spasi 3 tutup kurung, lalu enter, dan C-nya ini -2. Klik enter dan akan muncul grafik seperti di layar. Nah, di grafik ini menunjukkan antara dua posisi muatan yang saling tarik-menarik. Materi yang terakhir yaitu 2.3.3 Flight due to discrete and length charge distribution, atau medan karena distribusi muatan distrik dan garis. Medan listrik adalah keberadaan muatan listrik yang berjenis positif dan negatif. Medan listrik dapat digambarkan sebagai garis gaya atau garis medan. Medan listrik memiliki satuan N per C atau Newton per Coulomb. Medan listrik didefinisikan sebagai ruang di sekitar muatan listrik, sumber di mana muatan listrik lainnya dalam ruang ini akan mengalami gaya Coulomb
atau gaya listrik tarik-menarik. Untuk muatan negatif, maka arah ini berlawanan dengan arah medan listrik. Rumus matematika untuk medan listrik dapat diturunkan melalui hukum Coulomb, yaitu gaya antara dua titik muatan, yaitu dengan rumus F sama dengan Q1 dikali Q2 per R kuadrat RH. Menurut persamaan ini, gaya pada salah satu titik muatan berbanding lurus dengan besar muatannya. Medan listrik didefinisikan sebagai suatu konstanta perbandingan antara muatan dan gaya, di mana rumusnya F sama dengan QE. E sama dengan 1 per 4 V epsilon 0. Maka medan listrik bergantung pada posisi. Suatu medan merupakan sebuah vektor yang bergantung pada vektor lainnya. Medan listrik dapat dianggap sebagai gradien dari potensial listrik. Jika beberapa muatan yang disebarkan menghasilkan potensial listrik, gradien potensial listrik dapat ditentukan. Diskrit artinya terpisah, di mana muatannya tunggal dan terpisah. Analisis medan elektrostatisnya dilakukan dengan menghitung resultan gaya Coulomb dari masing-masing gaya. Distribusi melakukan distrik biasa disebut sebagai distribusi muatan titik. Nah, gambar ini adalah contoh dari distribusi muatan listrik. Misalkan muatan sumber terdiri atas 3 muatan titik, Q1, Q2, dan Q3. Gaya resultan pada muatan uji Q pada titik P adalah superposisi gaya pada Q oleh masing-masing muatan sumber. Bila kuat medan pada titik P, vektor posisi R oleh Q1 saja adalah E1R dan kuat medan oleh Q2 saja adalah E2R dan oleh Q3 saja adalah E3R. Kuat medan resultan pada titik P adalah vektor E buka kurung vektor R tutup kurung sama dengan vektor E1 buka kurung vektor R ditambah vektor E2 buka kurung vektor R tutup kurung ditambah vektor E3 buka kurung vektor R tutup kurung. Vektor E buka kurung vektor R sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N. Vektor E1 buka kurung vektor R sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N. 1 plus 1 per 4 pi epsilon 0. Q1 buka kurung vektor R min vektor R aksen tutup kurung per nilai mutlak vektor R min vektor R aksen I pangkat kubik. Nah, dari materi ini dapat dimasukkan dalam MATLAB, maka akan menghasilkan skrip seperti di layar ini. Skrip ini menjelaskan tentang bidang karena distribusi muatan listrik dan garis yang dikarang oleh S. Mandayan ECE Ruwon University, yaitu dengan nilai input close all untuk menghapus semua dan clear. X, Y, Z, X, Y, Z, mass grid, di mana mass grid di sini untuk menghasilkan grid dengan titik-titik yang berspasi sama atau seragam pada garis grafiknya. Nah, X, Y, Z ini kembali ketika di koordinat grid yang ditentukan. Lalu di bawahnya ada vektor X, Y, dan Z. Grid yang diwakili oleh X, Y, dan Z memiliki ukuran. Lalu ada panjang Y, panjang X, dan Z. Lalu ada point change di mana yang memiliki nilai E sama dengan 1 per X
pangkat 2 plus Y pangkat 2 plus Z pangkat 2. Lalu untuk figuran 1, kita klik run, lalu change folder. Kita akan tunggu gambar akan muncul atau grafik. Nah, ini adalah grafik figuran pertama, di mana memiliki coding atau keterangan atau script dari figuran pertama ini, yaitu slide X, Y, Z, log E. Lalu ada slide X, Y, Z, V, X slide, Y slide, Z slide, menggambarkan slide untuk the volume data. V, tentukan X, Y, dan Z untuk koordinat data, spesifik X slide, Y slide, and Z slide untuk the slide lokasi using one of the from. Bayangan interpret, bayangan inter, variasi untuk warna untuk setiap segmen dan wajah. Lalu ada column map HSV, color map, map set the color map untuk the coordinate gambar satu-satunya untuk the predefined color map. Jika kamu menyetelkan color map untuk gambar, then asset, maka aset and carket dan card in the figure di gambar use the same color map akan menjadi peta gambar yang sama, di mana X label X, Y label Y, dan Z label Z. Title electric flight log magnitude due to point change at origin. Axis square atau persegi sumbu. Color bar, color bar menampilkan bilah warna partikel di sebelah kanan sumbu saat atau di bagiannya. Color bar ini menampilkan peta warna saat ini dan menunjukkan persatuan nilai data keadaan peta warna. Lalu ada memutar D3 pada road 3D, menyalakan mode putar, on road mode, dan enable rotation on all axes within di dalam karet gambar. Lalu pause atau berhenti, pause temporarily, stop MATLAB execution dan tunggu untuk the urge to press dan masukkan kunci atau key apa saja, menekan tombol apa saja. Setelah itu ada line change atau jalur muatan, di mana memiliki nilai E sama dengan 1 per SQRT buka kurung X pangkat 2 plus Y pangkat 2. Ini adalah gambar figuran 1. Oke, sudah kita run, maka akan muncul gambar figuran 1. Nah, ini adalah bentuk gambar figuran 2, di mana memiliki nilai MATLAB atau memiliki angka coding, yaitu slide X, Y, Z, log E. Lalu ada bayangan interpret, lalu ada color map atau peta warna HSP, X label X, Y label dengan nilai Y, X label dengan nilai X. Title atau judulnya yaitu Electric Flight Log Magnitude Due to Line Change
long z-axis, axis chord, lalu ada color bar atau peta warna, lalu dia akan memutar root 3D on, maka akan muncul gambar yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu gambar 2 ini. Gambar 2 ini sama saja seperti gambar pertama, akan tetapi kalau gambar pertama ini kita klik run maka dia langsung akan muncul grafik, sedangkan untuk gambar kedua ini kita harus mengklik simbol atau apa saja yang ada di keyboard ini secara acak, maka dia akan muncul grafik gambar kedua ini. Gambar ini judulnya atau grafik ini judulnya itu Electric Flight Log Magnitude due to point change at original, yaitu medan listrik di antara log magnitudo ini dengan titik asal atau origin, ori. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.